butuh namanya Undang-Undang Dasar. Kenapa? Undang-Undang Dasar adalah sebuah aturan. Undang-Undang Dasar itu adalah sebuah instrumen bagaimana sebuah negara itu diselenggarakan atau bagaimana sebuah negara itu mencapai tujuan-tujuan atau cita-cita yang sudah diinginkan. Nah, Undang-Undang Dasar itu ibaratnya sebuah pondasi, ibaratnya sebuah dasar gitu ya. Seperti rumah itu seperti pondasi, kalau mau ditingkat harus menggunakan pondasi yang kuat, kan itu seperti itu Undang-Undang Dasar. Jadi Indonesia ketika sidang PPKI 18 Agustus 1945 itu kan punya tujuan, itu kan punya cita-cita gitu ya, mensejahterakan, mencerdaskan, memajukan kesejahteraan umum, melindungi, lantas mengamankan dan segala macam. Nah itu kan tujuan. Maka untuk mencapai sebuah tujuan-tujuan negara harus ada pondasi. Nah pondasinya harus kuat. Nah, ketika 18 Agustus 1945 lantas berganti lagi RIS, Undang-Undang Dasar sementara 1950 lantas dengan dekret Presiden 5 Juli 59 berganti lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu kan ibaratnya apa? Sebuah rumah itu belum punya tujuan yang pasti. Nah, ketika sebuah rumah ya belum tahu desainnya gimana, otomatis kan pondasinya berubah-ubah, kadang geser ke sana, kadang geser ke sini. Nah, kalau sudah cocok baru dibikin rumah. Indonesia juga sama gitu ya. Indonesia ketika negara baru merdeka ya baru menata. Enaknya pakai apa, enaknya pakai apa, akhirnya dirubah-rubah. Tapi setelah 5 Juli 59 dikarenakan Badan Konstituante tidak mampu membuat undang-undang dasar yang baru, ya akhirnya pakai desain yang lama. Nah, pakai desain yang lama, akhirnya Undang-Undang Dasar 1945 tetap berlaku dan tetap menjadi Undang-Undang Dasar seperti sekarang ini, meskipun yang sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau di dalam sebuah konstitusi, semua negara bukan hampir sih, mayoritas semua negara itu undang-undang dasarnya atau konstitusinya itu akan berisi tentang konstitusi adalah sebuah instrumen untuk membatasi kekuasaan. Konstitusi adalah cara untuk menghindarkan negara itu dipimpin oleh para penguasa yang lalim, penguasa yang zalim, penguasa yang otoriter. Maka di dalam Undang-Undang Dasar harus dibuat mekanisme bagaimana kekuasaan itu dibagi-bagi. Seperti di Indonesia. Di Indonesia kekuasaannya dibagi, tidak terpusat kepada eksekutif atau tidak terpusat ke lembaga-lembaga yang lain, tapi dibagi. Pun tidak rata gitu ya, tapi sudah ada pembagian. Hal itu dipakai untuk apa? Untuk mencegah adanya dominasi kekuasaan. Makanya ada namanya konsep trias politika, lembaga yudikatif, lembaga eksekutif, lembaga legislatif. Masing-masing punya tugas. Masing-masing punya wewenang sendiri-sendiri. Nah, ketika seperti itu, maka struktur negara, struktur organisasi, struktur kelembagaan itu sudah terbentuk. Tinggal bagaimana sistem atau bentuk pemerintahannya itu terselenggara. Nah, tidak hanya itu, Undang-Undang Dasar Konstitusi gitu ya, atau berkenaan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu pasti akan melindungi hak asasi manusia. Pasti akan memuat jaminan hak asasi manusia. Semua undang-undang, Pak. Iya, semua undang, semua konstitusi. Tidak ada konstitusi yang tidak berisi tentang HAM. Pasti akan berisi tentang HAM, karena memang
Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus atau Undang-Undang Dasar secara umum pasti akan melindungi hak-hak dari warga negaranya. Seperti bahasanya apa ya? Timur Timur atau Timur Leste sekarang. Dulu ketika ada pemberontakan Timur Timur, rakyat Timur Timur itu pengen merdeka, lantas militer, tentara waktu itu menembakin, yaitu apa? Melanggar HAM karena apa? Warga negara Timur Timur itu pengen merdeka, dan itu adalah haknya dari warga negara sana, meskipun ini bertentangan dengan prinsip-prinsip negara. Ya, makanya sebuah konstitusi harus menjamin hak asasi manusia, harus menjamin kehidupan-kehidupan, harus menjamin hak warga negara, harus melindungi partisipasi politik, harus melindungi kebebasan berpendapat. Jangan seperti sekarang ingin berpendapat, lantas apa? Ketika mau berpendapat malah justru dibungkam. Ketika mau berpendapat ditersangka. Kan sama seperti sekarang. Azhari, Fathia, itu kan kelompok-kelompok, bukan kelompok sih, LSM ataupun tokoh-tokoh yang menyuarakan kontra dengan pemerintah. Tapi akhirnya ditangkap, disangkakan. Nah, itu kan melanggar HAM sebenarnya. Kenapa? Masyarakat, ormas, kelompok kepentingan, kelompok penekan, itu kan boleh menyuarakan sesuai dengan hak-haknya, menyuarakan pendapatnya. Nah, ketika kita belajar itu, gitu ya, selain ada HAM, selain ada pembuatan lembaga-lembaga negara, tapi ada kalanya Undang-Undang Dasar itu juga memuat prosedur bagaimana mengamandemen atau prosedur bagaimana Undang-Undang Dasar itu dirubah di Indonesia. Di Indonesia itu proses mekanisme untuk amandemen diatur di dalam pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nah, Undang-Undang Dasar di amandemen itu kan karena keharusan, kepentingan, bukan kepentingan individu, bukan kepentingan kelompok, tapi kepentingan negara. Ketika amandemen adalah sebuah keniscayaan, dikarenakan ada sesuatu hal yang salah, maka itu harus dilakukan. Jangan seperti sekarang. Seperti sekarang ada keinginan untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945 dengan menambah masa jabatan presiden. Padahal masa jabatan presiden, yang poin 1, ini kan ada gambar S, ini tak terhingga gitu. Padahal dulu, eranya Soeharto, masa jabatan presiden ini menjadi problem. Nah, ketika menjadi problem, maka diamandemen dan menetapkan masa jabatan presiden selama 2 periode saja. Malah sekarang minta ditambah menjadi 3 periode. Ini akan menjadi masalah lagi. Orang dulunya saja tidak ada pembatasan penguasa otoriter. Nah, apalagi sekarang. Entah itu ada keinginan untuk mengamankan IKN biar tetap berlangsung, atau apa ya, tidak ngerti. Tapi yang jelas, menambah masa jabatan akan meningkatkan rasa kecewa, akan membuat negara itu chaos. Karena apa? Tokoh-tokoh reformis kan pengen presiden itu dibatasi kekuasaannya, tapi kok malah minta ditambah dalam. Nah, itu kan problemnya. Problem tahun 99 masa jabatan. Lantas ada pasal-pasal yang bersifat ambigu. Nah, pasal-pasal yang bersifat ambigu ini juga harus dirubah. Contohnya apa? Ya tadi masa jabatan presiden. Pasal-pasal itu kan ambigu ya. Masa jabatan presiden 5 tahun. Setelahnya dapat dipilih kembali. Sudah. Tidak ada pembatasan berapa kali periode. Maka jangan salahkan Soeharto ketika menjabat selama 3 dekade. Karena apa? Tidak ada pembatasan masa
jabatan. Jangan salahkan, berarti dia pintar membaca celah di dalam konstitusi. Nah, ini ada undang-undang dan konvensi. Kalau tadi ya, undang-undang dasar itu adalah bagian tertulis dari konstitusi. Kalau konvensi itu bagian tidak tertulis dari konstitusi. Jadi konstitusi itu ada dua. Ada konstitusi tertulis yang disebut oleh undang-undang dasar, dan ada konstitusi tidak tertulis yang disebut konvensi. Nah, konvensi itu hanyalah kebiasaan. Konvensi itu hanyalah kesepakatan-kesepakatan. Konvensi itu adalah pelengkap dari undang-undang dasar. Karena apa? Tidak semua perilaku diatur di dalam undang-undang dasar. Nah, makanya konvensi menjadi pelengkap. Ibaratnya kalau kita muslim gitu ya, bukan kalau kita. Ketika saya muslim, ada Al-Quran, ada hadis. Al-Quran adalah konstitusinya, ya undang-undang dasarnya. Konvensi adalah hadisnya sebagai pelengkap. Nah, maka antara undang-undang dasar dengan konvensi tidak boleh saling bertentangan dengan satu sama lain, atau konvensi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena apa? Konvensi kedudukannya rendah. Konvensi kedudukannya bukan sebagai tata perundangan atau bukan menjadi induk di dalam pembuatan undang-undang. Konvensi hanya melengkapi aturan dasar yang ketika ada sesuatu tidak diatur di dalam undang-undang dasar. Contoh, apakah koalisi di Indonesia dengan menempatkan ketua umumnya atau wakil-wakil partai untuk duduk di menteri itu adalah sebuah atau diatur di dalam undang-undang dasar? Enggak. Undang-undang dasar hanya mengatur presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik. Nah, gabungan dari partai politik adalah koalisi. Nah, kan tidak ada di undang-undang dasar itu menyebutkan bahwa nanti menteri-menterinya berasal dari gabungan partai politik yang sudah mengusulkan presiden. Tidak. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan yang berulang-ulang ketika Indonesia itu menggunakan sistem multipartai presidensil secara langsung. Eranya SBY, eranya Jokowi, itu kan dua presiden yang merasakan bagaimana kejamnya sistem multipartai. Nah, ketika sistem multipartai itu dipakai, lantas presiden diusulkan oleh gabungan dari partai politik, maka ya, sebagai tanda terima kasih, presiden harus membentuk kabinet, membentuk menteri sesuai dengan komposisi jumlah dukungan. Sebenarnya di Undang-Undang Dasar hanya menjelaskan berkenaan dengan presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menteri, karena itu adalah hak prerogatifnya presiden. Tapi ketika disandingkan dengan koalisi, disandingkan dengan gabungan-gabungan dari partai politik yang sudah mengusulkan presiden, itu sebagai tanda terima kasih. Dan itu dilakukan sampai sekarang. Karena apa? Kalau tidak memberi jatah menteri, itu pasti Pak, ya pasti. Kebijakan program kerja itu tidak diterima di DPR. Makanya DPR sekarang lebih dari 60% dikuasai oleh partai pemerintah. Siapa partai pemerintah? Partai-partai yang mendapatkan jatah menteri di kabinet Jokowi ataupun di kabinet SBY. Program kerja, lantas kebijakan itu diterima oleh parlemen. Karena apa? Ya saling timbal balik. Coba kalau presiden tidak memberikan kursi menteri atau jatah menteri, pasti itu di DPR akan mental semua. Dan itu terjadi ketika eranya Gus Dur. Eranya Gus Dur tidak memfasilitasi partai-partai di DPR. Akhirnya Gus Dur mental kebijakan-kebijakannya, dan itu menyebabkan Gus Dur jatuh dari presiden dan digantikan Megawati Soekarno Putri.
Ini perubahan konstitusi, silahkan kalian baca sendiri. PowerPoint-nya sudah saya kasihkan. Sekarang saya mau menjelaskan tentang tugasnya. Nah, tugasnya ya kalian 28 orang. Kalau yang kelas sebelah gitu ya, psikologi kelas sebelah gitu ya. Di kelas apa sih yang 20? Nah, kalian itu cuma 28 mahasiswa. Tapi kelas psikologi yang lain itu berjumlah 38, maka saya harus memfasilitasi teman-teman yang kelasnya lebih banyak dari kalian. Ini yo, tugas kelompok beranggotakan 5 orang, berarti ada 6 kelompok ya, katakanlah ada yang 5, ada yang kurang dari 5. Nah, tugasnya adalah kalian membuat, silahkan kalian buka sendiri di PowerPoint yang sudah saya bagikan, 5 makalah terdiri dari pendahuluan, pembahasan, kesimpulan. Ya, ada daftar pustaka dan ada lampiran PPT. Ini sistematikanya. Nah, silahkan nanti kalian membuat tema-tema atau judul sesuai dengan tema-tema yang sudah kalian sepakati. Ya, jadi tugas UTS-nya adalah membuat makalah, dikumpulkan tanggal 1 April, berarti bukan tanggal hari Jumat. Hari Jumat berarti cukuplah, misalkan 10 hari. Tanggal 1 April dikumpulkan, setidaknya jam berapa Pak? Tanggal 1 April pukul maksimal pukul 18.06 berarti. Dikumpulkan di mana? Dikumpulkan di Google Classroom. Nanti saya bikinkan linknya, bukan link, apa namanya, kolomnya. Jadi nanti saya akan bikinkan kolom, saya akan bikinkan untuk mengumpulkan. Pak, mengumpulkannya apakah satu orang, satu enggak? Satu, ini ya langsung satu kelompok saja. Nanti dicatat, ditulis 1, 2, 3, 4, 5, anggota itu sudah. Nah, presentasinya itu di pertemuan ke-9, kira-kira tanggal 5 April. Ya, nanti presentasi. Setidaknya saya harus mempercepat biar nanti mudah-mudahan kalau tepat waktu gitu ya, sebelum Lebaran nanti sudah selesai gitu, sudah puas. Jadi nanti kita setelah Lebaran enak gitu. Saya biasanya ngegasnya ya biar tidak kelamaan, biar tidak lupa ya langsung gas ujian. Lebih cepat nggak apa-apa, makanya kan ya nanti materi cepat selesai. Nah, tema per kelompok terserah kalian ya, sesuai absen. Saya kira ya nggak apa-apa kalau kalian itu tahu gitu ya. Tapi kalau tidak ngerti ya sudah, tema per kelompok dan sesuai absen, atau silakan sendiri dengan diacak menggunakan aplikasi atau sesuai kebutuhan. Monggo. Nah, ya harus segera ditulis, harus segera diupload biar nanti tidak lupa. Kelompok 1, demokrasi di Indonesia. Silakan kalian berfokus di demokrasi, eranya reformasi, eranya parlementer, apa terserah. Ini partai politik sampai dengan media dan politik. Karena kalian cuman sampai 28 mahasiswa, berarti cuman sampai di lembaga kepresidenan. Berarti nanti 26, 27, 28. Berarti semua kelompok 5 kecuali di tema nomor 6. Tema nomor 6 itu cuma 3 kelompok. Sorry, 3 mahasiswa. 26, 27, 28. Tanggal 5 April presentasi. Kalau tidak molor gitu ya. Tergantung nanti materinya sudah selesai atau belum. Dan tergantung nanti hybrid atau tidak. Kalau tidak hybrid kan saya bisa sedikit menyimpang ya, sedikit menyimpang dalam artian ya karena lewat Zoom ya agak lama sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau sudah hybrid tidak bisa menyimpang karena sudah dibatasi maksimal 1 jam.
lebih dari 1 jam nanti diusir sama CS. Makanya sebisa mungkin kita mengatur ritmenya, dan mohon maaf bila mana tidak semua kelompok presentasi karena terbatas waktu tadi. Bukan berarti yang presentasi bagus, yang tidak presentasi jelek. Yang asal saja atau random. Gitu ya. Silahkan nanti disepakati, kalau hafal absennya ya mending pakai absen, kalau tidak hafal absennya mending nanti koordinator kelasnya membuat ataupun mengacak pakai aplikasi biar terbentuk kelompok 1 sampai kelompok 6. Demikian teman-teman, silahkan ada yang mau ditanyakan satu pertanyaan biar kita sampai jam 8. Silahkan. Ada yang ditanyakan? Permisi Pak, saya izin bertanya. Mm-hmm. Terkait tadi Pak, posisi menteri kan Bapak tadi menjelaskan mengenai rasa terima kasih agar setelah pemilihan presiden itu tadi. Nah, berarti apakah pemilihan menteri tersebut tidak melihat kompetensi seseorang yang dipilih sebagai menteri tersebut, Pak, sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak melihat kondisi rakyat atau bagaimana ya, Pak? Apakah kompetensi tersebut tidak diperhatikan kembali begitu? Oke. Di dalam sebuah sistemnya multi partai, ya, itu kan tidak akan pernah menjadikan presiden atau menjadikan partai mayoritas itu mendapatkan suara lebih dari 20%. Karena dikonstitusikan secara jelas diatur gitu ya, bahwa capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik agar bisa mencapai 20% ambang batas, namanya presidensial threshold. Nah, kebanyakan itu tidak mendapatkan 20%. Seperti PDIP 2019 itu menang paling cuma 18%. Makanya tidak bisa mencalonkan presiden secara sendiri. Maka harus berkoalisi, harus bergabung dengan partai-partai yang lain agar lebih dari 20 bisa mengusulkan atau bisa mencapreskan Jokowi. Nah, kalau sudah seperti itu kan berarti lolos, ya, lolos presidensial threshold dan capres bisa bersaing dengan capres-capres yang lain. Nah, kalau sudah jadi, itu kan tidak hanya PDIP yang berkeringat, tapi partai-partai lain pun berkeringat. Berkeringat dalam artian yang menyumbangkan suara, menyumbangkan pemilih-pemilihnya untuk memilih Jokowi. Nah, kalau sudah seperti itu, kan mau tidak mau harus ada namanya akomodasi politik. Nah, akomodasi politik adalah memfasilitasi, mengakomodasi partai-partai yang dulu mendukung. Ditaruh di mana? Ya di kursi menteri. Kayak Ahok ditaruh di komisaris Pertamina ya karena memang jatah untuk menteri dari PDIP tidak ada, sudah habis, makanya ditaruh di komisaris. Sebagai tanda terima kasih, kurang lebih sebagai tanda terima kasih. Karena apa? Sudah menyumbangkan sebagian suaranya. Payapan dulu menjadi partai oposisi, sekarang sudah menjadi partai pemerintah. Bisa jadi nanti ketika reshuffle akan ditaruh wakil dari PAN di situ itu. Karena apa? Meskipun PAN tidak berkeringat di eranya Pilpres, tapi kan sekarang di DPR sudah menjadi partai pemerintah. Ketika sudah menjadi partai pemerintah, otomatis nanti kebutuhannya akan semakin kuat atau dukungan partai di parlemen semakin kuat. Dan partai oposisi cuma ada PKS dan Demokrat, pasti akan kalah. Sekarang lebih dari 75% partai pemerintah di DPR. Sebagai tanda terima kasih, sebagai tanda terima kasih. Lantas apakah tidak melihat kompetensi
terlepas dari kompeten dan tidak kompeten, gitu ya. Yang jelas kan ketika partai itu mengusulkan nama ini untuk mewakili partainya duduk di menteri, otomatis kan sudah memperhatikan ahli dan tidak ahli gitu ya. Meskipun ahlinya ya hanya sekedar ahli-ahli, tapi ya setidaknya punya kemampuan. Dia tetap punya kemampuan, gitu kan. Tapi tidak sekompeten ketika menteri yang dari non partai. Jadi ya tetap kompeten gitu loh. Tapi yang mengusulkan itu adalah tetap partai dan presiden tidak berhak untuk memilih. Makanya Golkar ya mencalonkan siapa ya dirinya sendiri, Erlangga Hartarto. Jadi Menteri Perekonomian. Nanti Zulkarnain, Zulhas itu, Zulkifli Hasan kok Zulkifli Hasan nanti nggak tahu nanti ditaruh di mana. Yang jelas partai itu akan menempatkan wakilnya di kursi menteri. Terlepas dari kompeten dan tidak kompeten, presiden tidak bisa memilih karena memang hanya menerima nama-nama dari partai tersebut. Dan partai-partai tersebut mengusulkannya tentunya sudah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh yang diusulkan. Tentunya akan tetap mempertimbangkan kompeten dan tidak kompeten. Cuman dia tidak bisa memilih. Presiden bisa memilih hanya dari partai, dari orang non partai. Contoh, kepala otorita IKN siapa? Orang non partai. Karena apa? Kalau orang partai ya nanti itu menjadi proyekan dan itu tidak akan masuk. Maka diambil dari orang non partai yang mungkin sedikit banyak ya ada afiliasi tertentu ya tidak apa-apa, tapi setidaknya tidak menjadi anggota, tidak menjadi kader. Nah, kalau sudah menjadi kader, ya repot. Pertamina dipegang oleh Ahok, kadernya PDI, repot. Dan orang yang sudah jadi menteri, gajinya pun ya tidak untuk sendiri, 100% untuk ada pajaknya lah, bahasanya ada pajak. Pajak yang dicerahkan untuk partai politik yang mengusulkan. Kayak anggota DPRD itu juga gajinya tidak 100% miliknya anggota, tapi diserahkan, bukan semuanya ya, tapi ya sekian persen untuk daerah pemilihan, untuk partainya. Makanya kenapa kok anggota DPR itu kok banyak yang tersangkut kasus korupsi, karena gajinya itu sekian persen masuk ke partai, sekian persen masuk untuk daerah pemilihannya, sekian persen untuk istri-istrinya. Ya. Kok istri-istrinya Pak? Ya biasanya anggota DPR istrinya banyak. Mohon maaf kalau orang tua kalian ada yang anggota DPR, tapi biasanya satu istri sah, satu istri-istri yang tidak sah. Lantas ketika seperti itu maka apa? Korupsi. Karena gajinya tidak cukup. Karena apa? Harus membayar hutang ketika kampanye. Makanya banyak sekali anggota partai politik, anggota DPR yang kong kali kong dengan pengusaha. Aziz Samsudin itu terangkat kasus korupsi. Terus ketua DPR 2014-2019 juga tersangkut kasus korupsi. Banyak. Kenapa? Gajinya banyak, tapi setorannya juga banyak. Tuntutan hidupnya besar. Istri sekarang karena anggota DPR tidak mau pakai tas yang KW. Dulu mau, tapi sekarang tidak mau. Nah itu kan suaminya kan harus berpikir, aduh, ini begitu, akhirnya korupsi. Menjadi hal yang wajar, Pak. Hal yang sangat wajar di dalam lingkup politik itu. Jangankan lingkup korupsi, Indra Kents, misal mana aja tergiur dengan aplikasi-aplikasi yang seperti itu. Kenapa? Mudah mendapatkan uang dan tidak capek. Dapat miliar, puluhan miliar. Saya tidak mau kalau seperti itu. Dikasih mau, tapi menjalankan tidak mau. Itu namanya
tindak pidana pencucian uang. Saya dikasih dari orang-orang yang korupsi, itu namanya tindak pidana pencucian uang. Saya kena. Makanya banyak yang dipanggil kasus-kasus korupsi karena tindak pidana pencucian uang, biar tidak terendus gitu loh. Kan banyak, beberapa waktu yang lalu rumah masih reot, mohon maaf, masih tidak layak, kok sudah punya Ferrari. Ternyata namanya dipinjem, KTP-nya dipinjem, kan tidak tahu. Dulu pernah ada gitu, pemulung atau apa kok punya Ferrari. Ketika ditelusuri karena belum membayar pajak, alamatnya ditarik, loh kok di sini tidak sebanding dengan mobilnya, tapi namanya dipinjem. Nah, itu sesuatu yang tidak etis di dalam kehidupan sehingga merugikan orang lain. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Iya, seperti itu teman-teman, tugasnya silakan hari ini mulai dibikin kelompoknya, lantas dikerjakan, menentukan tema-tema apa. Gitu ya. Silakan nanti kalau sudah selesai di-upload, nanti ya di-uploadnya di itu Google Classroom yang sudah kalian pernah gabung di situ. Kalau yang belum gabung mohon cepat bergabung, karena nanti kuasnya pun Google Classroom dan saya akan menilainya di spreadsheet. Seperti itu teman-teman psikologi. Permisi Jika Pak. apa? Mau tanya Pak, ini kan tadi kelompok 6 hanya 3 ya Pak. Itu Iya. kalau semisalnya yang kelompok 5 4 orang, kemudian kelompok 6 4 orang, bagaimana Pak? Ya enggak apa-apa. Kalau bersedia gitu. Yang kelompok 5-nya bersedia enggak apa-apa. Oh baik Pak, terima kasih. Ya, diatur saja. Kalau tidak mau absen, ya pakai aplikasi. Enggak apa-apa, silakan. Baik Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.